Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya nak. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Masih di tema 3, masuk subtema 2 untuk muatan IPS. Kita akan belajar IPS di subtema 2. Yang pertama adalah perubahan kehidupan masyarakat Indonesia akibat pengaruh perkembangan iptek dan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar dampak penemuan komputer dalam bidang iptek. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, diharapkan kalian bisa memahami perubahan sosial budaya bidang iptek dan pendidikan. Kedua, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi apa saja dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi pengaruh komputer dalam pendidikan. Perubahan sosial budaya di bidang iptek, ya. Kita bisa lihat ini anak-anak, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari buku, ya. Dulu Ibu waktu sekolah juga dari buku. Perginya mainnya ke toko buku, ya. Nah, kalau sekarang kalian mainnya ke toko laptop, toko HP, ya. Nah, ini perubahannya, perkembangan radio. Kita mulai dari radio. Radio hadir dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Kemudian televisi menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Nah, ini lebih jelas lagi ya, lebih menarik. Untuk menginformasikan kemajuan pembangunan secara lengkap. Apapun bisa kita lihat, kita dengar, kita peroleh informasi dari media-media yang sudah mulai berkembang dengan pesat. Nah, ini pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Sekarang TV juga sudah mulai bisa nonton YouTube di TV, bisa apa saja ya, televisi sekarang sudah mulai lebih canggih lagi. Dulu waktu Ibu sekolah, TV hanya hitam putih, nggak bisa apa-apa, cuma nonton doang. Ya, anak-anak ya, bersyukur ya di masa kalian seperti ini sudah semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi anak-anak, kita harus sadar bahwa perkembangan iptek itu membawa dampak. Dampaknya bisa positif, bisa negatif, ya. Kalau positif itu baik, kalau negatif yang jelek. Kalau sekarang pandemi, kalau positif takut ya nak ya. Positif, waduh takut. Pandemi ini yang orang yang positif pada takut, sukanya yang negatif. Nah, tapi kalau perkembangan iptek ini dampaknya yang positif, yang baik ya. Apa saja itu yang baik? Yang pertama dapat mencari informasi pendidikan melalui internet. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dengan guru dan teman-teman. Yang ketiga, penunjang pembelajaran. Yang keempat, menjadikan metode-metode baru dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak merasa jenuh. Dan yang kelima, efisiensi waktu karena bisa secara online. Nah, ini dampak positif ini kita rasakan pada masa-masa pandemi saat ini ya. Ini positifnya. Tetapi dampak negatifnya, yang pertama, itu bisa mengendorkan keinginan belajar anak. Kenapa bisa? Nah, anak-anak justru lebih tertarik pada kemajuan teknologi bukan untuk belajar, tapi untuk main game online, kemudian online di Facebook, kemudian terus main IG. Nah, ya, yang tidak menambah pengetahuan, ya. Kedua, disalahgunakan pemakaiannya untuk melihat situs-situs yang bukan untuk usianya. Ibu yakin anak kelas 6 nggak ada ya yang lihat situs-situs yang tidak sesuai usia ya nak ya. Tidak boleh ya nak. Yang ketiga, kemerosotan mental remaja. Akhirnya mental remaja ini rusak nih. Ya ini yang bahaya. Kalau remajanya rusak, nah nanti negaranya jadi ikut rusak. Oke, nah itu di sana di luar ya, remaja yang di luar. Remaja kelas 6 ini enggak, semuanya pintar-pintar ya. Nah itu dampaknya, anak-anak harus siap ya dengan dampak negatif dan positif ini. Nah kita lihat komputer anak-anak. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage ya. Kalau orang Jawa bilang Bapak E. Charles Babbage juga menemukan mesin penghitung kalkulator otomatis. Nah, ini orangnya agak songong dikit nih ya fotonya. Ibu cari yang murah senyum nggak ada nak. Ini dapatnya yang agak songong nih. Boleh lah ya, orang pintar dia ya. Charles Babbage disebut bapak komputer. Waduh, otaknya udah kayak apa nak?
Surat elektronik atau email dikirim melalui komputer dengan jaringan internet. Komputer dapat menyimpan data berupa dokumen, foto, audio, video, dan lain-lain dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian kita lihat komputer, alat elektronik yang dapat menghitung, mengolah data, memutar film atau musik atau alat komunikasi elektronik. Jadi komputer itu sekarang tidak hanya dipakai untuk anak sekolah saja, semua lapisan masyarakat sekarang memakai komputer ya, karena memang mempermudah, sangat mempermudah pekerjaan, mempermudah kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dampak positif komputer. Nah, ini dampak positifnya anak-anak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mempermudah dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, menciptakan media pembelajaran modern dengan tujuan menarik perhatian siswa, dan mempermudah proses belajar seperti PowerPoint, video, dan gambar. Seperti yang Ibu lakukan ini anak-anak, semoga ini lebih menarik kalian untuk belajar. Yang ketiga, memperkaya strategi pembelajaran, kemudian mendorong pertumbuhan kecerdasan siswa, kemudian kependidikan dalam hal berkaitan dengan program-program sekolah, ya, data-data sekolah. Kemudian proses analisa data yang berkaitan dengan pekerjaan, bisa ya. Nah, ini mulai sudah dipakai untuk komputer. Oke. Kita lanjut dampak negatif dari komputer anak-anak ya. Pertama, rentan terhadap penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan yang tidak baik seperti tindakan kriminal. Yang kedua, menimbulkan sifat malas membaca buku. Nah, ini ya, semua dikit-dikit cari di Google, suruh baca buku gak mau ya. Yang ketiga, menyebabkan kecanduan komputer karena adanya akses game. Nah, di komputer juga menyediakan akses game ya, nak ya. Sehingga kamu malas belajar. Oke, yang terakhir, rentan pengaruh negatif akibat akses hal-hal yang negatif. Nah, ini jangan ya, nak ya. Ibu yakin anak kelas 6 enggak ya? Oke. Nah, Nana, itu tadi materi kita tentang perubahan kehidupan sosial dan beberapa dampaknya dengan adanya iptek serta komputer. Oke, pesan Ibu, pakailah iptek yang semakin canggih ini dengan bijak. Terima kasih anak-anak, salam sehat dari Ibu.